Baik, Mas Heru Iya, sudah siap? Oke, sebentar. Background-nya belum diganti ini. nanti kepotong nanti. Waalaikumsalam. Berapa? 5.000 aja. Berapa? Satu. Enggak ribet kalau sore, Maimuna. Nah, ribet ya. Persiapan ngabuburit. Ya, Mas Heru, kalau jam 8 malam Bisa. di belakang rumah ada Berapa nih? musola katanya. Ya, Nggak bisa di... Iya, agak terganggu sih. Ngomong terganggu Marlong. nggak enak juga ya. Baik, dimulai saja Mas Heru. Oke. Iya, monggo. Oke. Ini yang kedua ya Mas Heru ya. Oke. Tagline-nya ini adalah apa? Ngabuburit ya. Tapi read-nya pakai bahasa Inggris, jadi read-nya read membaca ya. Jadi berkenaan dengan literasi ya. Kebetulan teman kita ini, Mbak Maimuna, sudah menulis berapa buku? Nah, 7 buku. 7 buku ya. Ya, kalau jurnalnya nggak tahu berapa kalau jurnal. Oh gitu. Ya. Itu baik yang sendirian maupun yang bareng-bareng ya. Iya. Oke. Jadi kita berbincang-bincang. Kebetulan hari ini adalah Hari Kartini ya, Mas? Iya, Hari Kartini sekarang. Oke, Hari Kartini. Dan kebetulan juga kan Kartini itu dikenal dengan atau melalui bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang ya, yang merupakan hasil korespondensi ya atau surat menyurat antara Kartini dengan salah seorang temannya di Belanda waktu itu. Jadi Kartini pun ternyata adalah seorang penulis. Kemudian formatnya nanti kita bincang-bincang santai, tidak terlalu formal, berkenaan dengan kegiatan kepenulisan yang sudah dilakukan oleh teman kita ini. Oke. Yang pertama mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, profesi. Baiklah. Agak gelap memang ya. Apa? Iya, agak gelap. Kalau saya buka udara luar masuk, suara luar masuk. Oh. Kamera laptop atau kamera HP? Laptop. Oh, kalau pakai HP bisa dinyalakan flashnya itu biar membantu. Monggo memperkenalkan diri, nama mungkin, panggilan, profesi saat ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri sesuai dengan undangan dari Bapak Edi Wiharjo dan Bapak Heru Mulyadi. Nama saya adalah Maimuna. Profesi saya adalah sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Tamanan Bondowoso. Mungkin itu perkenalan saya. Awalnya saya riwayat mengajar saya ditempatkan pertama kali di Madura 4 tahun di salah satu SMP di Pamekasan, tepatnya di SMP Negeri Palengaan, SMP 2 Palengaan Pamekasan. Dan sebelumnya saya sempat mengabdi di SMP Negeri 3 Bondowoso. SMP 3. Sedangkan riwayat pendidikan saya yaitu SD saya lulusan SDN Jember Lor 10 Jember dan SMP Negeri 1 Bondowoso dan SMA Negeri 2 Bondowoso. Kita dalam satu frame dan satu laptop DS. Satu ya.
Perlu teman-teman ketahui ini kami bertiga ini adalah alumni dari SMA Negeri 2 Bondowoso tahun lulusan tahun 1988. Kami Betul, membentuk Pak Haji. komunitas yang namanya Semada 88 ya. Nggih. Setelah ini mungkin langsung berkenaan dengan kepenulisan ya. Kapan pertama kali tertarik? Saya ingat kita mungkin Mas Heru ya, waktu SMA belum muncul ya. Belum. Apa nama-nama yang suka menulis gitu ya. Saya ingat saya yang pengurus Mading itu Mbak Yuli. Mbak Yuli sama Mbak Yanti. Yuli Yanti, nggih. Yuli Yanti. Mulai kapan tertarik? Nggih, Mas. Begini Bapak Edi dan Pak Heru. Awal mula saya menulis, sebetulnya saya suka cerpen. Dan yang paling menonjol waktu SD itu saya awali kebiasaan saya membaca puisi itu sambil menulis, tapi ala-ala anak kecil gitu ya. Waktu itu saya di SDN di Berlot 10. Jadi biasanya mewakili ya tingkat kecamatan untuk membaca puisi gitu Mas. Waktu itu ya di semacam apa ya, lomba-lomba antar kecamatan dan mewakili sampai ke kabupaten. Berkembang itu di SMP 3, tapi dasarnya saya agak introvert gitu Mas Adi. Agak introvert karena mungkin perasaan minder berada di antara teman-teman yang menurut ukuran saya, maklum katanya istilahnya saya juga udah berasal dari keluarga PATI gitu ya, petani, di mana latar belakang bapak dan ibu itu sama-sama nggak bisa menulis, jadi berada di SMP 1 minder sekali waktu itu gitu. Sehingga boleh dikatakan apa yang menjadi potensi itu menjadi tertindih gitu karena perasaan minder, jadinya tidak muncul ke awal mula menulis. Saya berangkat dari mewakili waktu kelas 1 di Semada, sempat mewakili lomba pidato antar kelas. Dari situ muncul keberanian Mas Edi, muncul antar kelas itu muncul keberanian untuk tampil lah. Oh ternyata saya bisa punya potensi yang sama dengan teman-teman. Setelah itu saya sempat mewakili Semada untuk waktu itu lomba pidato dengan tema Golkar. Dari situ saya sempat menjadi nominalis dan menjadi juara Bondowoso, juara 1 gitu. Di situ muncul keberanian. Waktu SMA keberanian pun tidak terlalu muncul banyak, tidak terlalu nampak gitu karena saya lebih aktif di kegiatan fisik. Waktu itu saya aktif di PAF, pencinta alam. Pencinta alam, flora dan fauna. Iya. Dan hal lain yang fisik katakanlah. Sedangkan non fisik tidak terlalu terasah. Sewaktu kuliah di IKIP Malang waktu itu, mungkin saat ini UM ya. Saya diwanti-wanti karena namanya orang desa tanpa pendidikan, ibu saya berat begitu Mas Edi untuk melepas anak jauh dari orang tua. Lagen SMA bayi lemaritin, jangan selake gitu biasanya. Tapi terdorong keinginan untuk bisa keluar dari ring kritis ya, karena desa saya walaupun dekat dengan kota itu masih primitif. Saya satu-satunya siswa perempuan yang masuk SMP waktu itu, rata-rata seusia saya waktu itu ke pondok dan tidak melanjutkan. Boleh dikatakan Kartini kecil ya, waktu tahun segitu, tahun 85 itu. Jember mana dulu itu? Okay. Kalau di Jember dulu, Jember mana? Di Jember di Kreongan Mas, belakangnya rumah sakit paru-paru.
Saya Belakangnya rumah sakit paru-paru. Nggih. Itu Masuknya cerita dari SMP 4. dari Jalan Mawar. Oh, Dari Mawar. Jalan Mawar atau di sebelahnya rumah sakit paru-paru, di sebelahnya kan ada jalan setapak itu mentas Yang ya di lewat. tepi sungai. Di tepi sungai, betul. Oh, nggih. Kalau yang di Bondowoso di Di Koncer, Mas. Nggih, di dari Koncer, kecil sudah di kota Koncer. 3 kilo, nggih. Oh, nggih. Satu Cuman- angkatan dengan Mas Heru. Iya, SMP. SMP 1, iya, satu angkatan. Satu angkatan dengan Mas Heru. Oh, gitu. Lanjut berbicara tentang kepenulisan Mas Edi, karena orang tua berat kok mau melanjutkan gitu ke UIKIP Malang, karena waktu itu tes nggih, kita tes di Jember, pilihannya di Malang, pilih matematika tidak diterima, kalah sama Mas Edi gitu. Saya pilihan ketiga, suruh jadi dokter psikisnya anak SMP gitu. SMP. Inggih. Wanti-wanti berangkat dari ibu, kamu ndak boleh ikut kegiatan kalau jauh dari ibu, ndak boleh ikut kegiatan yang menyangkut fisik seperti PA lagi. Jadinya saya waktu itu sempat aktif di HMP namanya Mas, kalau di UM itu Mas. Himpunan Mahasiswa Prodi. Inggih. Mantun niku Mas Edi, belum juga nampak dalam arti tidak terbersis untuk berkiprah Menulis. banyak, karena lebih banyak ke organisasinya ya dibanding menulisnya. Ya menulis kadang-kadang ya kalaupun tembus lumayan buat tambahan uang saku ke media sosial. Setelah itu di media massa. Inggih, selain koran komunikasi kampus juga sempat tembus waktu itu masih Jawa Pos, masih laris-larisnya ya, masih belum ada media online. Tapi sebatas suara mahasiswa itulah semacam itu. Setelah itu saya berkarir katakanlah Mas, sempat di swasta dan lain sebagainya, intinya langsung ke pendidikan guru. Untuk mutasi, proses saya itu mutasi ke sempat menulis, sempat merintis majalah pendidikan di SMP saya waktu di Madura, tapi masih untuk sekolah saja gitu Mas. Saya sempat di redaktur. Majalah dinding atau sudah majalah berbentuk? Sekolah Mas, majalah sekolah. Redakturnya, tapi belum bisa terbit seperti sekarang, belum tembus ke penerbit, itu hanya lokal gitu Mas. Saya tahun berapa di Madura? Di Madura itu saya 98 sampai 2000 Mas. 2002 Mas, 98. Saya pengangkatan Pak Harto terakhir Mas. Saya SK apa namanya? Nggih, Februari 98, terus masih ditandatangani Pak Harto? Turun nggih. Turun Mei 98. Anaknya Pak Harto saya Mas. Sama, saya juga penerima beasiswa Super Semar. Jadi alhamdulillah. Sisi baiknya Orde Baru. Seiring dengan perjalanan waktu, saya mutasi ke Bondowoso, Mas. Terus saya sempat sakit skizofrenia, Mas. Skizofrenia di mana saya blank semuanya, Mas. Seakan-akan sampai saya punya anak, sampai menikah, itu cerita singkat cerita ya, Mas. Ada sedikit intermezzo dari anak saya waktu kecil, waktu saya sakit baru sembuh itu dari skizofrenia, masih labil gitu Mas. Anak saya waktu itu TK Mas, yang kecil itu TK, terus sempat nanya matematika Mas. Saya enggak bisa 1 + 1 itu Mas, enggak bisa Mas, enggak bisa jawab saya Mas, karena sempat lupa ya. Saking parahnya skizofrenia saya itu, saya sempat tidak, bagaimana sholat itu saya tidak tahu Mas. Jadi harus dibimbing oleh suami Mas. Masih berapa lama untuk tulis menulis, jadi lupa blank. Sempat intermezzo anak saya, katanya Umi SMP 1, SMA 2, tapi kok enggak apa-apa gitu. Saya share ini cover bukunya nggih. Jadi yang langsung ke buku itu saya tertarik Mas. Setelah di SMP Negeri 2 Tamanan itu tahun dari saya mulai stabil kembali itu, yang bisa stabil kembali itu Mas,
itu sekitar tahun 2018, Mas. Tapi itu pun tidak mampu untuk menulis, Mas. Tidak mampu, lupa gitu, Mas. Sampai saya aktif di kegiatan lain di sekolah, saya belum bisa menggali kembali kemampuan saya di bidang sedikit di bidang menulis. Tidak banyak, Mas, hanya sekedar coretan seorang ibu guru desa gitu ya, Mas. Samantun niku ada motivasi dari dua teman saya yang mantan wartawan Jawa Pos itu, Bu Rika Susilowati dan Bu Inge Rika Liliana, guru bahasa Indonesia, beserta teman saya yang sekarang kepala sekolah, Bapak Muhammad Saleh, SPD MPD Matematika, itu guru matematika. Itu memotivasi saya karena tahu latar belakang saya bisa menulis. Ayo Bu Mei, sempat bergabung lagi 2016-nya membuat majalah sekolah. Saya di SMP 2. Di SMP 2 Tamanan, namanya Majalah Duta, Mas. Saya duduk sebagai redaksi. Itu bukan redaksi, sekarang wakil ketua, Mas. Waktu itu wakil ketua redaksi. Sudah gitu, melihat tulisan saya di majalah, 3 orang teman saya memotivasi untuk bergabung ke Gurusiana, Mas. Tapi tidak berhasil sampai mendatangkan seorang sastrawan dari Surabaya. Kita membuat acara gitu ya, Mas, dari Surabaya, Fileski waktu itu, resital puisi. Saya membuat acara itu bersama Bu Rika dan Bu Ini. Itu pun saya belum bisa, jangankan menulis buku, membukukan diari saya belum bisa, Mas. Belum bisa. Mungkin karena sisa saya penyakit schizofrenia. Baru 10 Mei, Mas. 10 Mei 2018. 10 Mei 2020, Mas. Setahun yang lalu ya. Hampir setahun yang lalu. Itu saya bergabung dengan Media Guru yang sebelumnya saya diajak oleh teman untuk menulis ini buku pertama saya, Mas. Menyemai Rencana Memendar Senjana. Di situ saya diajak teman untuk bergabung dengan Media Guru dan membuat antologi bersama dalam rangka Corona, Mas. Sodakoh Corona ya, sumbangsih teman-teman guru dan anak-anak pelajar Indonesia terhadap perjuangan teman-teman yang di depan, di garis depan, di garis depan. Saya waktu itu menulis puisi, Mas, bersama 3 anak saya. Yang kecil belum. Tiga-tiganya. Berarti satu keluarga ada. Alhamdulillah, mungkin karena saya di rumah memang di tahun awal 20 saya mulai tertarik, saya membaca kisahnya B.J. Habibie, Mas. B.J. Habibie sempat akan kena penyakit psikis setelah ditinggal Ibu Dainun, dan beliau memilih menulis sebagai pembukaan. Saat itu nulis, anak-anak tertarik ikut menulis, jadi karena saya sibuk menulis, mereka ikut-ikutan gitu, Mas. Mungkin itu dampaknya ya, Mas, yang dampak positif dari bagaimana seorang ibu itu sangat berpengaruh pada anaknya dalam segala tingkah lakunya, termasuk di rumah, apa kebiasaan ibu itu ikut, Mas. Ikut ya, mungkin itu. Jadi buku pertama yang antologi ya. Antologi. Dari situ sebulan berikutnya, bulan Mei, pada saat itu anak saya yang nomor 3 itu, ini ada pelatihan menulis di Media Guru. Saya karena ada aktif di online awalnya, Mas. Media Guru. Saya bergabung, Mas. Bergabung. Terus di situ salah satunya kan ada target 1 guru 1 buku. Hari. Saya berkeinginan, sudah motivasi kuat untuk membuat buku solo langsung, Mas. Solo langsung, solo langsung. Kalau buku pertama belum ikut pelatihan, memang hanya sisa-sisa masa lalu gitu, Mas. Kemampuan masa lalu. Dari situ saya konsultasi, ikut jadi pengaruh. Dampak ternyata menulis itu menular, Mas Edi. Satu rumah menulis semua, sampai yang kecil yang masih kelas 2 SD itu menulis cerpen
ya dengan sesuai kemampuan dia di laptop Mas, yang dirapikan oleh mbaknya yang kelas 6 SD waktu itu, yang kelas 2 SD dirapikan, tapi sempat membuat 2 cerpen Mas. Ya itu suami pun ikut-ikutan menulis Mas, yang tidak punya latar belakang menulis ikut-ikutan, ya jadi keluarga penulis kecil-kecilan gitu Mas. Ya, jadi hiburan jadinya. Kita menulis di laptop itu hiburan. Doh, puncakku begini, ramai jadi Mas Edi. Mantun niku berhasil kita diskusi. Maunya saya menulis sebuah cerpen. Saya suka cerpen Mas. Dari kecil mau cerpen, terus karena ini sekaligus pengobatan ya Mas yang ada karena terinspirasi Pak B.J. Habibie, saya ingin menulis juga tapi sekaligus obat gitu. Terus suami menawarkan, gimana kalau kisahnya sampean tulis sendiri? Kan ada teman-teman dari dulu ingin menulis, sampean tidak berkenan. Aku tidak berani gitu Mas, tidak berani. Tidak pede. Iya, tidak berani, tidak pede gitu Mas. Akhirnya saya berkeputusan atas izin suami berkeputusan untuk membuat sebuah novel ya Mas, novel berkisah saya sendiri. Setelah dikonsultasikan, saya kok mau buat judul saja Mas. Saya itu seakan-akan awal sakit Mas. Awal sakit skizofrenia ya saya teriak-teriak, nangis macam-macam, tegang dan macam-macam. Loh, ini mau menulis, ini mau sembuh apa kok kembali gitu Mas? Kok kembali? Setelah itu saya mutung Mas. Masa 2 hari buat judul toh enggak bisa ya Mas? Enggak bisa. Nggih, enggak bisa ya. Malah saya jerit-jerit Mas. Mantun niku saya konsultasi dengan Pimret, coba dibuat memoir, saran beliau. Kisah bercerita ya, jadi berbentuk memoir, karena kalau target ibu adalah kesembuhan bukan target bisnis, berarti ibu buat memoir. Berbagi. Atas saran Pimret Media Guru, saya buat Mas. Bentuknya memoir gitu. Saya targetnya kan kesembuhan ya Mas ya. Saya harus sembuh gitu. Jadi tidak ada keinginan, saya tidak terbayangkan saya akan nulis sebanyak ini Mas. Lebih dari satu pikiran saya ini aja gitu. Terus setelah itu berhasil Mas, walaupun melalui proses yang panjang, ternyata membuat kisah sendiri dalam bentuk yang memilukan itu lebih berat dibanding membuat cerpen Mas. Kalau cerpen kita tinggal berimajinasi dan lain sebagainya, tapi ini berat. Tapi berhasil saya lalui Mas. Tantangan batin. Akhirnya berhasil saya lalui, terbit. Walaupun untuk terbit hanya untuk mengcover foto-foto penunjang. Suami sakit Mas. Ya ini ujiannya mungkin ya, harus berani memang Mas. Segala sesuatu itu ilham dari Allah memang. Kita tinggal memanfaatkan apa yang diberi Allah gitu. Kembali pada Allah. Setelah itu kita menulis, saya terus karena anak-anak semangat menulis, saya terdorong untuk memotivasi mereka dan anak didik. Itu Mas Edi. Akhirnya saya semacam menjadi kebutuhan bagi saya kalau menulis itu tiap hari, walaupun cuma sekedar status, katakanlah semacam status, semacam ungkapan hati atau mungkin melihat sesuatu tentang anak didik itu kita tulis yang positif. Apa permasalahan anak didik, misalnya anak didik itu remaja itu biasanya cinta monyet, bagaimana saya mengemasnya dengan kemasan tulisan supaya tidak ada unsur negatifnya, karena media sosial benar-benar berbahaya ya Mas ya, kalau kita tidak hati-hati. Jadi saya kemas seindah mungkin, di mana saya tonjolkan nilai future-nya Mas. Kalau menulis itu saya tonjolkan future-nya, unsur keindahannya gitu. Fakta tapi ada seninya gitu Mas. Semacam jurnal berarti. Inge begitu. Terus akhirnya ikut-ikut lomba Mas. Ikut-ikut bergabung, kebetulan di Bondowoso ada penerbit baru, saya satu frame lagi dengan Mas Heru waktu itu, nulis lagi. Akhirnya ikut lomba di Media Guru, lolos. Kenangan
yang tidak Ya, aku izinkan hilang ya. yang nggih tak aku izinkan. Inggih, inggih. Itu yang kedua. Ketiga nggih. Inggih, inggih. Ketiga yang tak kuizinkan hilang, ketiga unforgettable itu yang keempat, Mas. Terus Gimini, Guru Indonesia Merdeka Berkarya ini menang lomba, Mas. Menang lomba bulan November ini, Mas. Bulan November 2020, tapi terbit barusan, Mas. Barusan Maret. Mas. Terus ikut lomba lagi di bulan Desember, saya menang lagi, Mas. Bersama teman pemenang lomba itu di Guru Tak Berbilang. Dan bulan Januarinya saya ikut lomba lagi, lolos lagi, Mas. Lolos lagi, tapi mungkin akhir bulan ini, Mas, terbitnya. Ya, itu anunya warna kasih itu, Mas. Untuk yang kasih seorang ayah itu belum lolos, Mas. Setelah itu suami membutuhkan perhatian ekstra karena terserang stroke, jadi saya ada ikut lomba. Alhamdulillah sekarang sehat, Mas. Alhamdulillah. Kisah saya menulis karena terdorong saya ingin sembuh gitu, Mas. Kok dilala saya jadi ya bukan gimana ya, saya kok malu kalau dibilangi penulis gitu, Mas. Ya terlalu saya karena pemula masih Mas Edi. Terus kebetulan ikut lomba menang. Biasanya saya sebelum menulis buku hanya menulis apa namanya, Mas, di catatan. Ya jurnal di dinas pendidikan untuk kebutuhan naik pangkat gitu, Mas. Biasanya lolos saya ikutkan. Tidak terfikirkan untuk membuat buku, Mas. Namun buku masih berbentuk minor, Mas. Ini dalam rencana untuk mudah-mudahan lolos, Mas. Ini untuk membuat buku yang mayor, Mas. Agak penerbit mayor, Mas. Penerbit mayor maksudnya untuk mayor, Mas. Kalau antologinya alhamdulillah sudah sempat lolos di mayor, Mas. Jadi ada sedikit kepuasan batin, Mas. Kalau dibilang penulis saya malu, Mas. Malu pada yang mendengar nanti ada penulis-penulis handal, Mas. Kalau ini kondisi seorang ibu yang ingin mengajak anak-anaknya ke arah yang positif gitu aja, Mas. Jangan penulis, Mas. Malu, Mas Edi. Nah itu masalahnya memulai menulis itu yang mungkin perlu ditularkan, Mbak. Nah ini kan gini, setiap orang harus dipaksa, Mas. Harus dipaksa, Mas Edi. Inge, harus dipaksa. Dari nulis diare macam harian dulu gitu. Apa yang kita lakukan harian itu ditulis itu di kertas atau di kertas atau langsung di media sosial? Kebetulan saya langsung di media, Mas. Langsung media. Di media, iya. Tapi Facebook ya? Inge di Facebook gitu keberanian. Setelah itu kita mencoba buat blog, Mas. Waktu itu IT saya cek lemahnya, Mas Edi. Jadi kebetulan suami itu alumni programmer ya, jadinya diajari diajari. Tapi agaan kalau sudah seusia saya ini agak lemot, Mas, diajari, Mas. Sekarang diajari bisa, besok lupa, Mas Edi. Untungnya untuk menulis bisa terus diasah. Hal positif dari yang saya terima, selain saya mendapatkan ketenangan ketika selesai menulis apa saja, hal positif ternyata itu membuat anak-anak saya dan anak didik untuk tertarik. Menular ternyata, Mas Edi. Menular yang baik, gitu, Mas Edi, harapan saya. Nah, ini Mas Edi, saya tertarik sebetulnya dengan Mbak Maimunah itu bukan hanya masalah tulisan, tapi memoir ya. Memoir kurang lebih ada sedikit kemiripan. Under pressure ya. Pada saat under pressure itu kadang-kadang kita justru takut nanti menulis akan menyinggung orang lain. Jadi akhirnya jadi timpet dewe ya Mbak Maimunah. Nah, tapi Mbak Maimunah punya keberanian untuk menulis ini luar biasa sekali. Ya, karena kebetulan keluarga di rumah sakit sedikit banyak sering ketemu Mbak Maimunah justru tidak di kondisi seperti ini.
justru sedang dirawat, sedang ini dan sebagainya. Ini saya tahu persis ketika dirawat dan sebagainya. Bukan begitu ya, Mbak Maimunah ya? Inggih, Mas Heru. Selain memang motivasi utama seperti yang saya ceritakan tadi, tapi alhamdulillah ternyata banyak saudara-saudara kita yang senasib dengan saya, dan ini di atas bimbingan dari Ibu Dokter Spesialis Jiwa yaitu Dokter Dewi. Akhirnya karena tidak pernah menyangka beliau kalau saya punya latar belakang bisa menulis. Seandainya saya tahu kalau ibu itu punya latar belakang menulis, mungkin dari awal saya penyembuhannya bukan terapi menulis gitu. Iya. Karena tidak ketahuan gitu Mas, karena istilah Maduranya saya mengumeng Mas. Tengah bere, tengah temur Mas. Ya Allah. Istilah sekarang kan MM ya? Inggih. Apa itu Mas? Kok saya tell me Mas? Enggak, kalau M kan gelar, kalau di Madura kan Mamang akhirnya. Iya, MM. Terus ada rencana Mbak Maimunah untuk, ini kan ada beberapa buku yang cukup menarik sebetulnya, memoir atau memori pribadi. Ini saya yakin akan menjadi sebuah titik balik di luar sana yang kebetulan saya ngalami beberapa momongan ya yang ngumpul di rumah kita itu kan kadang-kadang juga orang-orang yang sedikit banyak ada masalah, Pak Maimunah tahu ya. Jadi itu mungkin bisa, misalkan di satu ketika kita bertemu bukan bedah buku ya. Kalau bedah buku terlalu muluk, mungkin sedikit cerita ya, cerita gimana keberanian untuk menembus batas. Itu kan yang schizofren punya Mbak Maimunah itu kan apa ya, bahasa Jawanya kan buka wati masalahnya. Itu yang mungkin perlu diangkat Mas Edi, masalah seperti itu. Okay. Mungkin Mas Heru juga bisa ini ya, kalau yang pernah jenengan ceritakan dulu, jenengan juga pernah mengalami hal yang sama ya, tapi dengan jenis penyakit ya, yang berbeda. Nah itu mungkin bisa semangatnya sama. Kalau sekarang mungkin bukan untuk sembuh, tapi semangatnya berbagi. Jadi mungkin dari awal apa penyebabnya, kemudian bagaimana proses untuk menuju sembuhnya itu bisa di-share ke orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Jadi bisa jenengan tulis, mungkin di awal Mas Heru ini aktif di Facebook, mungkin dari situ kan nanti ada komentar atau ada respon lah dari teman gitu ya, itu mungkin akan ada interaksi lah, ada tanya, ada yang menjawab gitu. Bisa juga seperti yang dilakukan tadi oleh Mbak Maimunah ini. Rencana bedah buku mungkin Mbak Maimunah, masalah khususnya saya tertarik di dua ya, schizofren sama unforgettable apa? Yang ini yang unforgettable. Rencana bedah buku Mas, saya pribadi ingin sekali Mas untuk buku yang ingin saya gedok tularkan, karena dengan bedah buku akhirnya orang tahu isi buku itu ya Mas ya. Apa yang ingin saya sampaikan ke orang lain selain untuk diri sendiri. Itu skizofrenia dan kasih guru tak berbilang. Situ kebetulan saya ngangkat semada Mas. Ngangkat semada kebetulan karena saya sempat mengalami bersama-sama teman, mungkin Mas Edi lupa, saya sempat di fisika sebentar gitu, sebulan apa 3 bulan gitu Mas. Ya, digeser. Biologi. Ya, gitu. Ya, digeser. Pengajar kita Ibu Ninin. Iya, Bu Ninin. Sempat ada gurauan karena cowok semua ya, Bu Ninin digojlokin gitu. Tapi dengan sabarnya beliau, mungkin itu yang membawa saya ke arah BP, Mas. Bahwa seorang pribadi guru ketika anak didik yang namanya remaja awal dan remaja akhir, SMP dan SMA itu kan masa remaja nggih.
suka ini dan sebagainya, tapi bukan berarti menjatuhkan itu sebetulnya. Kalau dihadapi dengan itu akan menjadi motivasi sendiri bagi anaknya. Tidak kalah pentingnya begitu dengan ilmu eksak gitu Mas ya. Kebetulan kita bertiga di eksak ya Mas ya. Di eksak ya. Iya. Ya, pribadi guru, bahwa seorang guru itu betul-betul pribadinya akan menjadi sosok yang digugu dan ditiru, bahasa Jawanya Mas. Digugu, diikuti dan dicontoh gitu Mas. Tapi sekarang masih ada ya? Apalagi di era 4.0 sekarang ini ya Mas ya, di mana serba digital, bahwa anak didik kita melihat Facebook, melihat ini, melihat lain sebagainya, internet ya Mas. Mudahnya efek negatifnya, ya efek negatifnya. Kalau pintar mengambil positifnya, maka di situ segudang ilmu. Nah, di situ tidak bisa namanya figur seorang guru itu Mas, dari pengalaman saya nih sebagai guru BP, bahwa tidak akan pernah terwakili sosok seorang guru oleh media ini. Tetap membutuhkan, karena sekali lagi kita itu keikhlasan seorang guru itu adalah kunci kesuksesan kita. Dan kebetulan teman-teman kita di Semada seperti Mas Heru Mulyadi sukses di bidangnya masing-masing. Ya, kadang-kadang memang cerita masa lalu itu ya menghambat ya. Tapi satu sisi saya pengalaman pribadi nggak nyambung ya. Sekolahnya jurusan biologi ya Pak Maimunah ya. Kuliahnya di jurusan teknik elektro. Jadi pemandu wisata harus belajar bahasa sejarah, terus nggak nyambung. Sampai sekarang saya malah ditumpui teman-teman ya semacam rumah singgah kayak psikolog ringan ya. Saya beberapa kali sudah, ya itu saya ingin sebetulnya tertarik dengan Mbak Maimunah, ingin menulis apa yang dialami. Ya, dialami itu mungkin juga sampai terakhir pun ini Mbak Maimunah. Jujur di SMA 2 sampai sekarang pun saya masih terkoneksi, bukan karena anak saya sekarang di sana, justru ada beberapa masalah siswa maupun ya guru itu masih sering sharing di tempat kita gitu. Nah itu yang jujur buat kami itu kita diopo itu. Saya kan saya berpikir itu anak saya mau gojol Pak Gus Urban mari. Jadi ini mungkin Mbak Maimunah bisa bantu nanti untuk mencoba memulai saya menulis. Saya senang menulis tapi justru di agenda. Setiap kegiatan. Itu awal Mas. Ya. Saya awalnya seperti itu. Ayo berani Mas. Saya yakin menulis itu menular. Akan saya tularkan ke Mas Heru. Amin. Kak Mas Edi sudah memulai sudah awal jauh itu. Mungkin poinnya bisa ditarik tadi nggih. Jadi yang pertama adalah motivasi nggih. Menulis itu. Motivasinya mungkin masing-masing orang berbeda. Kalau Mbak Maimunah tadi keinginan untuk sembuh nggih. Kemudian tahapannya bisa dengan menulis memoir jurnal ya. Jurnal itu tidak harus dalam bentuk yang formal ya, bisa. Tapi kelasnya masih di Bondowoso Mas, jurnalnya Mas. Belum berbahasa Inggris Mas. Gitu. Bahasa Inggrisnya masih pelintut Mas. Di bidang BK nggih, bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling. Gitu. Itu pilihan ketiga Mas Edi. Pilihan pertama saya kalah dengan Mas Edi, pilihan kedua juga kalah ke Mas Edi. Akhirnya saya bukan di matematika saya untuk anak-anak saya cuman Mas, bukan untuk anak saya. BK itu kan juga ada di Jember kok, harus di Malang. Halo Mas. BK itu kan ada dulu di Jember, di FKIP Jember, UNED itu ada jurusan bimbingan konseling juga. Tapi kok milih ke Malang? Ada Mas. Oh, waktu itu saya ada termotivasi ya, di mana saya merupakan pemula,
ada seorang kakak sepupu yang sempat dari SMEA dulu motivasinya, beliau itu ranking pertama di SMEA, terus ikut IKIP Malang tidak terima karena mungkin anggap saja saya gaptek gitu Mas ya. Waktu itu pikiran saya, masa saya di Malang tidak diterima, kan sama saja semua perguruan tinggi. Saya ingin mencoba gitu Mas. Terus waktu lulus SMA selesai EPTA waktu itu Mas Edi, saya masih ingat teman-teman rata-rata teman-teman kita yang katakanlah yang berekonomi lebih dari kita gitu ya, dari saya utamanya itu ikut bimbel di Malang Mas. Duh, seperti apa Malang gitu Mas. Gimana caranya saya bisa menembus. Jadi apa keinginan terlampau tinggi ingin tahu gitu. Ingin tahu di mana gitu. Kalau di Jember saya kan orang Jember katakanlah orang Jember sudah. Orang Jember gitu. Tahu Jember gitu Mas. Gimana ya bisa enggak saya gitu. Nggih. Nggih, Mas Heru ini menjelang berbuka gimana? Oke, saya kira berapa sekarang? Mungkin Mbak Maimunah penutup, Mbak Maimunah di Hari Kartini ini ada semacam motivasi mungkin singkat saja tentang mungkin di link kita ini akan kita share nanti motivasi di Hari Kartini untuk memilih secara umum khususnya para Kartini muda ini biar tertular juga ini. Siap Mas. Ada sesuatu di Hari Kartini ini karena katakanlah saya Kartini Desa Pedukuhan Koncer gitu ya Mas, karena pemula yang masuk SMP itu saya Mas, perempuan gitu ya. Jadi dulu perempuan masih konco wengkeng di desa saya Mas. Saya ditunangkan dari umur 5 tahun Mas. Rencana Bapak lulus SD saya dinikahkan Mas. Jadi tidak ada bayangan jadi guru, masuk SMA 2 masuk tidak ada Mas. Mungkin faktor izin Allah gitu. Ada pesan yang di Hari Kartini ini saya ingin menyimak tulisannya, pesan salah satu surat Raden Ajeng Kartini, seorang wanita asli Indonesia yang membangkitkan martabat wanita, mungkin termasuk saya biar belajar menulisnya. Bisa. Kartini pernah mengatakan, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan kehidupan manusia serupa alam. Menilik dari ini, jangan hanya konde dan kebaya yang harus ditiru oleh generasi milenial dan kita kaum ibu, tapi pesan-pesan yang tertulis oleh Kartini, betapa indahnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada pesan yang sangat luhur untuk patuh sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang generasi penerus bangsa atau pembimbing generasi penerus bangsa. Jayalah terus, jangan hanya konde, sekali lagi, jangan hanya konde yang kita tiru beserta kebaya. Tapi nilai-nilai dari tulisan itu kita simak baik-baik, tetap cocok sepanjang masa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi di akhir yang menarik Mas Heru. Jadi bukan formal nih. Formal itu bukan kondenya, bukan kebayanya ya, bukan belangkonnya juga berarti Mas Heru. Iya. Jadi simbolis ya. Tapi apa yang di jiwa, karena tulisan Raden Ajeng Kartini itu ada jiwa dan ruh beliau yang harus kita teladani. Terima kasih banyak atas sharingnya, Mbak Maimunah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hanya sebatas ini yang bisa saya sumbangkan kepada saudara-saudara yang saya berharap bukan hanya ini, jadi nanti terutama kalau sharing di bidang kepenulisan pasti banyak adik-adik atau siapapun yang kepengen
bertanya lebih dalam gimana tahapan-tahapan menulis itu. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi nggih Mas Heru nggih. Nggih, siap. Siap Mas Edi. Nggih. Ada satu hal keinginan saya Mas, mungkin nanti bisa apa namanya, bersama-sama begitu maksudnya Mas Edi. Saya ingin menyumbangkan buku saya untuk perpustakaan sekolah kita tercinta. Semoga Amin. Oh, Amin. nggih, amin. Nggih. mungkin akan bermanfaat bagi adik-adik di sana. Cuma mungkin komennya. Teman kita kan sudah lolita Mas. Iya. Akan berkembang bagi adik-adik. Nggih. Momennya Mas Edi, kalau mau berbagi buku semacam itu, tidak hanya berbagi buku, tetapi bedah buku. Karena di sana ada muatan semadanya, sehingga pada orang ketertarikan untuk membaca pada saat Mbak Maimunah bercerita. Itu nanti anggaplah semacam bedah buku kecil, salah satunya bukunya nanti diserahkan ke dibuat bisa dikemas seperti itu Mas. Kemas sedemikian rupa. Ada hadiah khusus dari penulisnya. Nggih. Saya juga Mas Heru. nggih, matur nuwun Mas Edi. Terima kasih banyak. Pangapunten Mas Edi, Mas Heru. Nggih, terima kasih. Nggih. Diakhiri, monggo Mas Heru. Mas Edi aja Mas Edi. Oh gitu. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita sudah berbincang mengenai kepenulisan dengan salah seorang yang tidak mau disebut penulis ya, sekalipun sudah tulisannya ada ya, bukan menerbitkan gitu. Tulisannya sudah ada di 7 buku ya, Mbak Maimunah ya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Untuk itu kita akhiri dulu ya, Mas Heru ya. Selamat berbuka puasa buat Mas Heru dan Mbak Maimunah. Kita akhiri dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.